Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa hebat. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Diva. Kenapa Jiba? Bolos? Yang tadi aku lihat dia jajan di depan, tapi Iya. nggak pakai sarung. Jangan ditiru ya, sikap yang seperti itu tidak baik untuk kita contoh bersama. Nah, kemudian karena di sini anak-anak sudah hadir semua kecuali Mas Diva ya. Kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sebelum itu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama terlalu. Silakan bisa berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, kita di bangsaku. ayo maju, ayo maju. Oke, silakan bisa duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar materi sejarah perumusan Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat tidak? Lupa, Pak. Lupa Mbak Dian, kalau Mbak Dian apa? Makna nilai-nilai Pancasila. Makna nilai-nilai Pancasila, Pak. Ya, kemarin kita sudah belajar makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih semangat mempraktikkan nilai-nilai tersebut, kita akan mempelajari sejarah perumusan Pancasila agar kita dapat meneladani tokoh-tokoh yang berjuang untuk merumuskan Pancasila, sehingga ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dengan sepenuh hati. Baik, nah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi isi rumusan Pancasila sesuai dengan tokoh yang menyampaikan. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak diharapkan dapat mengurutkan kronologi sejarah perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, nanti anak-anak diharapkan dapat menganalisis karakter yang tercermin pada tokoh-tokoh perumus Pancasila. Paham? Paham. Nah, selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, agar nanti di kelas ini dapat lebih tertib, lebih teratur melaksanakan pembelajarannya. Oke, yang pertama, siapkah kalian fokus menyimak ketika Pak Guru menjelaskan materi? Siap. Bagian ini siap tidak? Siap, Pak. Oke, yang kedua, apakah kalian bersedia menjawab pertanyaan ketika Pak Guru memberikan pertanyaan? Bersedia. Kemudian yang ketiga, bersediakah kalian berdiskusi ketika mengerjakan lembar kerja murid? Bersedia. Nah, kalian sudah menyepakati kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Setelah itu kita akan melanjutkan materi. Oke, kita ice breaking dulu ya sebelum memulai pembelajaran kembali. Ada yang tahu tidak ini tepuk apa? Tahu, Pak, tepuk figur bangga tangan. Oke, Mbak Dewi tolong bantu Pak Guru mempraktikkan di depan. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Pak. Ada tepuk siku pundak tangan teman-teman seperti ini. Tepuk siku, Tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan pundak sebut. tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, Mbak Dewi bisa duduk kembali.
Karena tadi Mbak Dewi sudah membantu untuk mencontohkan, kita praktek sekali lagi bersama-sama ya, kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tangan siku pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, kita lanjut pembelajaran kembali. Coba dilihat layar yang Bapak tampilkan anak-anak. Di sini ada gambar apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, betul. Kita kemarin sudah belajar mengenai makna-makna nilai Pancasila. Nah, yang ingin Pak Guru tanyakan di sini, apakah kalian sudah mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang merancang Pancasila tersebut? Belum. Kemarin di kelas 3 sudah dipelajari loh. Ya, Lupa. Kalau lupa kita belajar lagi mengenai tokoh-tokoh yang merumuskan isi atau usulan dasar negara sebelum akhirnya dibentuk Pancasila. Oke, silakan dibaca latar belakangnya dulu, Mbak Dian. Latar belakang Indonesia dijajah lama oleh Belanda dan Jepang saat mempersiapkan kemerdekaan. Bangsa Indonesia butuh dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Karena itu dibentuklah BPUPKI tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara yang kemudian lahir sebagai Pancasila. Oke, jadi negara kita tercinta ini sebenarnya pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Dulu negara kita itu berbentuk kerajaan-kerajaan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Coba kerajaan yang ada di Jawa, contohnya Mbak Dewi apa? Kerajaan Mataram, Pak. Mataram, oke, Mataram Islam ya. Nah, itu Mataram Islam juga terpecah menjadi 2. Yang pertama ada Kasunanan Surakarta, yang kedua ada Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, baik, di sini ya, awalnya itu negara kita terbentuk dari suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu untuk menyatukan negara kita menjadi satu kesatuan itu dibutuhkan suatu dasar negara. Nah, proses yang pertamanya itu adalah dibentuknya BPUPKI. Ada yang tahu apa BPUPKI, Mbak Dinda? Belum tahu, Pak. Nah, BPUPKI sendiri merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia yang diketuai oleh siapa? Yang tahu? Salah. Yang diketuai oleh Dr. Rajiman Idiodiningrat. Nah, di bahasa Jepangnya BPUPKI itu dinamakan Dokuritsu Subi Inkai. Salah, Sakai. Kalau Inkai nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, ini merupakan sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama tadi dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 Mei. Nah, ini sidang yang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian yang kedua yaitu dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, Mbak Dewi, kronologinya apa? Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI untuk menyiapkan kemerdekaan, Pak. Nah, kemudian Mbak Dian, tanggal 17 Agustus itu ada peristiwa apa? Proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya Mbak Dinda, ini tanggal 18 Agustus ada peristiwa apa? PPKI menetapkan UUD 1945 dan Pancasila. Pinter. Kita lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu terdapat suatu sidang. Sidang pertama BPUPKI. Untuk tanggal 29 Mei itu ada gagasan yang disampaikan oleh siapa? Muhammad Yamin. Coba Mbak Dinis, silakan dibacakan usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Oke, dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, usulannya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan dan kerakyatan serta kesejahteraan rakyat.
Baik, kemudian untuk tanggal 1 Juni oleh Insinyur Soekarno itu diusulkan 5 dasar negara. Siapa yang mau baca? Mbak Dinda sekarang. Rancangan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang 3. Mufakat atau demokrasi. Yang 4. Kesejahteraan sosial. Yang 5. Ketuhanan. Baik, nah pada tanggal 1 Juni itu ada yang ingat tidak diperingati sebagai apa? Dari Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Itu karena terdapat penyampaian gagasan yang disampaikan oleh presiden pertama kita. Siapa? Insinyur Soekarno. Baik, di sini kemudian dari usulan-usulan yang telah digagaskan oleh tokoh-tokoh perumus tadi, dibentuklah suatu panitia kecil atau disebut dengan panitia 9. Ada yang tahu kenapa disebut panitia 9? Karena 9 orang. Anggotanya. Betul. Nah, jadi panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni menetapkan suatu piagam yang disebut apa? Piagam Jakarta. Jakarta. Nah, piagam Jakarta sendiri bunyinya seperti pada layar yang Bapak tampilkan ini. Mbak Dian, silakan dibaca. Piagam Jakarta itu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah dari 5 sila ini yang kira-kira berbeda dengan Pancasila yang saat ini ada. Sila yang pertama coba Mbak Dinis. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pinter. Nah, kenapa sila ini diganti? Coba. Ada yang tahu? Karena Islam. Karena Islam. Nah, sementara negara kita itu terdiri dari berbagai macam agama. Ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, Konghucu, Buddha dan sebagainya. Oke. Kemudian pada tanggal selanjutnya, tanggal 17 Agustus, coba ada peristiwa apa Mbak Dewi? Tanggal berapa, Pak? 17 Agustus. Ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pak. Proklamasi yang diproklamasikan oleh siapa? Oleh Soekarno-Hatta, Pak. Pinter. Di mana lokasinya? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 18 Agustus juga ada peristiwa penting. Apa Mbak Dinis? Coba. Lahirnya Pancasila, Pak. Pembukaan syariat. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mbak Dinis diperhatikan Pak Guru ya. Iya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu nilai teladan dari tokoh perumus Pancasila. Yang pertama ada nilai pantang menyerah. Coba dibacakan Mbak Dian. Silakan. Nilai pantangnya menyerah, rajin belajar untuk meningkatkan nilai kekeluargaan. Mau bertanya ketika belum memahami materi pembelajaran. Mengulang latihan soal sampai paham. Yang cinta tanah air, silakan dibacakan Mbak. Siapa sih? Mbak sini, Mbak siapa? Mbak Dindang. Mana? Cinta tanah air. Yang pertama mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga bangga terhadap budaya Indonesia. Nah, dari nilai-nilai yang tercemin oleh tokoh perumus Pancasila tadi diharapkan nanti anak-anak dapat meneladani nilai tersebut dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai materi sejarah perumusan Pancasila. Nah, di sini Pak Guru memiliki media pembelajaran yang namanya kantong perumusan Pancasila. Jadi di stik es krim ini Pak Guru memiliki rumusan atau usulan-usulan dari para tokoh perumus Pancasila. Nanti silakan anak-anak dapat menancapkannya di kantong yang tepat sesuai dengan perumusnya. Baik. Di sini Pak Guru ingin Mbak Dewi terlebih dahulu yang maju. Silakan Mbak Dewi bisa maju ke depan. Ini keseimbangan lahir dan batin. Nah, kalau keseimbangan lahir dan batin itu usulan yang digagaskan oleh siapa coba? Oleh Supomo, Pak. Oke, betul. Oleh Mr. Supomo. Mila. Baik, silakan Mbak Dewi bisa duduk kembali.
Kemudian yang kedua, Mbak Dini silakan maju. Silakan pilih salah satu. Dapat keadilan rakyat, Pak. Ya, silakan dipasangkan ke tokoh yang tepat. Ya, dipasangkan di situ ya. Oke, pintar. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya Mbak Dinda, maju ke depan Mbak Dinda. Saya dapat internasionalisme atau perikemanusiaan itu karena Ayo Soekarno apa Supomo? Coba yang lain diteliti, betul apa salah? Betul. Betul? Oke, silakan Mbak Dinda. Bisa duduk kembali. Terakhir Mbak Dian, silakan maju Mbak Dian. Pilih usulan yang mau dipasangkan yang mana? Pak, perikemanusiaan. Nah, perikemanusiaan itu masuk ke dalam usulannya siapa? Coba. Muhammad Yamin, Pak. Muhammad Yamin. Pada tanggal berapa Pak Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya? 29 Mei 1945, Pak. Oke, kita kasih tepuk wow buat kita bersama. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, jangan. Bapak kasih. Baik, anak-anak, karena tadi kita sudah belajar bersama mengenai materi sejarah perumusan Pancasila. Nah, di sini Pak Guru mempunyai lembar kerja murid yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini ada 3 lembar kerja murid. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh perumus Pancasila, kemudian nanti dipasangkan atau ditulis usulannya pada lembar kerja murid. Nah, kemudian di sini lembar kerja yang kedua yaitu lini masa sejarah berdirinya Pancasila. Di sini ada tanggal-tanggal peristiwa penting mengenai perumusan Pancasila. Kemudian nanti diharapkan anak-anak dapat mengurutkan atau menyimpulkan peristiwa-peristiwa tersebut sesuai dengan tanggal pada lembar kerja murid. Dan yang terakhir di sini Pak Guru mempunyai cerita yang berkaitan dengan sejarah perumusan Pancasila. Nah, nanti tugasnya anak-anak dapat menuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, kemudian menjelaskan alasannya mengenai nilai-nilai yang terkandung. Paham? Nah, kalau paham, Pak Guru beri waktu sekitar 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, kalau sudah siap, Pak Guru langsung bagikan, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya Mbak Dian dan Mbak Dinda itu kelompok 1, silakan. Kemudian Mbak Dewi dan juga Mbak Dinis tergabung di dalam kelompok kedua, silakan dikerjakan. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKM-nya? Pinter ternyata anak-anak, sebelum 15 menit ternyata sudah selesai semuanya ya. Nah, di sini siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1? Ya. Baik, silakan maju ke depan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Dian dan Dinda Baik, silakan dibacakan. akan mempresentasikan tokoh perumus Pancasila. Yang pertama Muhammad Yamin, tanggal pengusulan 29 Mei 1945. Yang usulannya itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua ada Dr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945 dengan usulan persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno tanggal 1 Juli 1945
Usulannya itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Baik. Betul. Kelompok 2, apakah sudah benar jawabannya sesuai dengan kelompok 1 belum? Sudah. Baik, kalau begitu silakan kelompok 1 dapat duduk kembali. Dikasih apa? Dikasih W, Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kembali. Tadi LKM yang pertama sudah disampaikan oleh kelompok pertama. Yang kedua, LKM yang selanjutnya, LKM 2 akan disampaikan oleh kelompok penyaji yang kedua. Silakan Mbak Dewi dan Mbak Dinda maju ke depan. Mbak Dinis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKM yang secara perumusan Pancasila. Ini ada teksnya, kemudian nilai yang terkandung, ada nilai pantang menyerah. Alasannya karena para pejuang pantang menyerah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian ada nilai cinta tanah air. Alasannya karena mereka rela berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Baik, oke. Selanjutnya LKM yang ini belum dibaca berarti. Nah, terkait lini masa sejarah perumusan Pancasila. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah sidang BPUPKI. Kemudian tanggal 1 Juni 1945 yaitu dari lahirnya Pancasila. 18 Agustus 1945 adalah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Kalau dua sudah semua? Oke, tepuk tangan dan dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan bisa duduk kembali. Tadi semua kelompok sudah menyajikan hasil kerja kelompoknya. Di sini Pak Guru ingin sedikit mengulas tentang lembar kerja murid yang telah kalian kerjakan bersama. Di sini pada halaman pertama ada gambar dan nama tokoh perumus Pancasila. Di sini untuk Mr. Muhammad Yamin, coba tanggal pengusulan gagasannya itu di tanggal berapa? 29 Mei. 29 Mei. Kemudian ada berapa gagasan yang disampaikan? 5. Nah, kalau di sini yang terakhir ada Insinyur Soekarno, itu pada tanggal berapa? 1 Juni 45. Nah, selanjutnya di sini ada kronologi perumusan Pancasila. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu dilaksanakan apa? Sidang BPUPKI. yang pertama. Oke, kemudian pada tanggal 18 Agustus itu apa? Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia. Sama, Proklamasi. 18 Agustus coba. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang tepat itu penetapan dasar negara, Oh, yaitu iya. penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Oke. Nah, karena anak-anak sudah menyelesaikan soal yang terdapat pada lembar kerja murid, nanti Pak Guru memiliki soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Namun sebelum itu kita akan ice breaking dulu, yaitu terkait dengan lagu PKI, lagu perumusan Pancasila ya. Sorry. Nah, Gimana di tuh, sini Pak? nadanya itu pakai nada becak-becak, tahu? Lupa. Gimana Pak? Caranya seperti ini. Lagunya enggak, Pak? BPUPKI lahirlah Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa. Muhammad Yamin, Soekarno dan Sukarno, mereka itu perumus Pancasila. Baik, di sini Pak Guru memiliki soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Nanti pengerjaannya silakan dalam waktu 5 menit, cukup? Oke, bisa dikerjakan sendiri. Kok
Baik, silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa ditulis namanya dan juga nomor presensinya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Nah, jika sudah selesai silakan ditukarkan dengan temannya. Nah, di situ untuk pertanyaan yang pertama yaitu siapa perumus Pancasila yang mengusulkan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945? Insinyur Soekarno. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 itu ada cerita. Nah, di cerita tersebut itu Mas Dharma lebih menyukai budaya Jawa daripada K-pop dari Korea. Artinya nilai yang terkandung dalam soal tersebut yaitu nilai apa? Cinta tanah air atau D ya. Oke. Baik. Karena anak-anak sudah selesai, silahkan ditulis benarnya berapa, salahnya berapa. Ada yang betul semua? Semua. Kalau Mbak Dian salah berapa Mbak Dian? Salah 2. Salah 5. Iya. Nah, tadi karena ada anak-anak yang sudah mencapai nilai KTP, nanti akan Pak Guru berikan pengayaan. Kemudian anak-anak yang masih di bawah KTP untuk dapat lebih memahami tentang sejarah perumusan Pancasila, nanti Pak Guru akan menyampaikan atau memberikan soal remedial. Paham? Silakan bisa dikembalikan ke Bapak. Oke. Serangkaian kegiatan kita pada pelajaran pendidikan Pancasila sudah terlaksana dengan baik. Pak Guru ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasnya. Nah, kemudian Pak Guru di sini ingin mengajak anak-anak menyampaikan atau menarik kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas bersama. Baik. Pertama, untuk materi terkait dengan identifikasi tokoh perumus Pancasila. Nah, Pak Guru ingin menanyakan kepada Mbak Dinis, tokoh yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei siapa? Muhammad Yamin. Kemudian terkait dengan kronologi lahirnya Pancasila pada tanggal 18 Agustus tadi ada peristiwa penting apa, Mbak Dinda? Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pintar. Kemudian dari cerita-cerita yang telah kita baca bersama tadi, nilai-nilai apa saja yang terdapat pada cerita tersebut? Mbak Dian silakan. Nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air. Kemudian ada lagi Gotong royong. gotong royong. Kemudian Keadilan. apa? Pantang menyerah. Di sini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, Pak Guru ingin menanyakan kembali kepada anak-anak, apakah materi yang kita bahas bersama itu sudah dipahami semua? Ada yang masih mengalami kesulitan? Materi yang disampaikan oleh Pak Guru sudah jelas semua? Baik, jika sudah jelas semua, silakan nanti sebelum pulang Mbak Dian dapat memimpin doa teman-temannya. Silakan Mbak Dian, bisa dipimpin. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang dan terima kasih juga Pak Guru sampaikan kepada anak-anak. Silakan nanti pulangnya jangan lupa menunggu bapak atau ibu yang menjemputnya. Kemudian siswa yang rumahnya dekat dari rumah nanti bisa menyeberang di sebelah mana? Kiri. Oke. Menyeberangnya di jalan dong Pak. Iya, maksudnya nanti bisa jalan di sebelah mana? Kiri. Ya, kiri dengan hati-hati. Oke. Karena pembelajaran sudah selesai, Pak Guru tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.